Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang ada di Desa Gedong Sari RT 1 RW 1 Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview, ikuti terus channel kami ini, dan tentunya bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara yang baru menemukan channel kami ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh kiriman video dari kami yang terbaru. Sedangkan sahabat-sahabat yang sudah subscribe, sudah like, share, dan memberikan komen, diucapkan terima kasih teriring doa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, diberi kemudahan di dalam menjalankan usaha, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, kita lanjutkan kembali liputan kita yang ada di peternakan kambing. Pada kesempatan ini kita akan memberikan informasi kepada sahabat-sahabat, khususnya kepada para pemula ternak kambing yang bergerak dalam bidang breeding. Sebenarnya untuk breeding kambing ini ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi, serta banyak hal yang harus kita pahami. Namun demikian, apabila kita sudah menemukan konsepnya, sudah menemukan formula serta ilmunya, maka breeding kambing ini cukup menjanjikan ya, karena dengan modal sekali kita bisa jual berkali-kali. Nah, tentunya untuk bisa sampai ke sana harus dimulai dengan penguasaan tentang pengetahuan dan ilmu untuk breeding kambing. Karena sekali lagi, untuk breeding kambing ini ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi, terutama kalau dalam jumlah yang sudah cukup banyak gitu. Oleh karena itu dipersiapkan dulu pengetahuannya, ilmunya untuk breeding kambing ini. Nah, sehingga dengan penguasaan ilmu dan pengetahuan yang cukup, insya Allah sahabat-sahabat akan memperoleh hasil yang tentunya sangat bermanfaat bagi peternak kambing. Karena tanpa breeding, saya kira juga akan kesulitan tentunya bagi yang akan melakukan fattening, karena tidak mungkin akan menggemukkan kambing, membesarkan kambing tanpa ada breeding. Oleh karena itu ya sahabat-sahabat, pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kegiatan yang ada di kandang kami, yaitu breeding kambing, ya, breeding kambing. Ya, dengan memberikan semangat lah, motivasi kepada kita semuanya. Tadi sudah kita sampaikan,
breeding kambing itu boleh dikatakan modal sekali, tapi kita bisa jual berkali-kali. Ya, artinya dengan breeding kambing ini kita hanya membeli sekali indukan atau mungkin calon indukan, kemudian kita kelola, kemudian kita kawinkan dengan pejantan yang ada, kemudian akan menghasilkan anakan kambing ya tentunya. Nah, dengan pengelolaan yang bagus dan benar, maka akan melahirkan cempe-cempe yang bagus pula. Dan tentunya cempe-cempe inilah yang nanti akan kita jual ya. Nah, mungkin kalau di tempat kami ini yang jantan itu kita kelola, kita rawat, kita besarkan sehingga nanti kita keluarkan pada saat bulan besar ya guys ya, bulan pada saat Idul Kurban itu kita keluarkan, kita jual dengan harapan harganya akan lebih bagus lah ketika pada saat musim haji atau pada saat hari raya kurban. Sementara yang betina-betina itu kita sortir, yang bagus kita jadikan sebagai bakal indukan, kita besarkan untuk regenerasi. Kemudian yang menurut hitungan kami kurang bagus bisa kita sortir, kita jual. Nah, dengan demikian kita bisa berkali-kali ya menjual kambing dari hasil penangkaran ini. Mungkin dari satu indukan bisa menjual paling tidak bisa 3-4 kali, mungkin bisa lebih ya guys ya, bisa lebih. Nah, ini yang kita lakukan di kandang kami, sehingga selain fattening, penggemukan, kita juga breeding ya. Jadi breeding, dari breeding inilah ya kemudian kita kembangkan menjadi fattening. Nah, ini yang kita lakukan di kandang kami. Nah, di tempat kami untuk breeding ini kita lakukan dengan sistem koloni ya guys ya. Kita lakukan dengan sistem koloni dengan semi umbaran. Artinya beberapa induk kambing, kemudian kita beri pejantan satu, kemudian kita satukan dalam satu blok yang cukup memadai kandangnya, dengan perbandingan ya kira-kira 1 meter persegi itu paling tidak untuk 1 ekor kambing. Nah, kemudian kita berikan area untuk umbaran ya, di arena untuk melepas kambing ini ketika cuacanya memungkinkan, tidak hujan dan cukup panas, ini kita lepaskan sehingga mereka bebas bergerak untuk sambil olahraga. Ini apa namanya, breeding dengan sistem koloni dengan semi umbaran. Nah, ini kita ada beberapa blok untuk kandang koloni ini, jadi kita sesuaikan dengan ukuran kambing. Nah, yang di atas ini kambing PE ya guys ya, peranakan etawa. Nah, kita sendirikan ini dalam satu blok ini. Nah, yang di bawah tadi yang sudah kita lepas, yaitu yang kelihatan ini adalah sebagian ada PE Rasenduro, yang putih-putih ini PE Rasenduro. Ini kita keluarkan secara bergilir begitu, mungkin sekitar ya 1-2 jam kita keluarkan, kemudian kita masukkan, kemudian diganti dengan blok yang lain untuk kita keluarkan, karena areal
umbaran kita juga terbatas ya guys ya, sehingga tidak kita buat sekat untuk umbaran ini, jadi loss umbarannya, sehingga cukup memadai lah, cukup luas, sehingga bisa kambing bisa berlari-lari, bisa bergerak bebas ya, seperti ini cukup lumayan. Karena untuk breeding kambing itu, terutama indukan yang bunting seperti yang kita saksikan ini, kebanyakan sudah bunting ya guys ya, sudah bunting. Ini perlu kita beri kesempatan untuk bergerak ya, berjalan ya, seperti manusia itu. Kalau ibu-ibu hamil itu kan perlu banyak jalan ya, untuk menguatkan otot-otot kaki dan pinggulnya, supaya nanti kalau melahirkan itu tidak mengalami kesulitan. Nah ini contohnya seperti itu, lari-lari dan seterusnya, sehingga mereka lebih bebas, lebih aktif. Nah, dengan harapan nanti ketika melahirkan itu tidak banyak mengalami hambatan atau kesulitan. Dan alhamdulillah dengan cara seperti ini, pengalaman di kandang kami itu tidak terlalu banyak kendala ya guys ya, untuk proses melahirkan atau proses kelahiran kambing ini. Hampir semuanya lancar-lancar saja, tidak terlalu banyak kesulitan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang cukup berarti ya. Kalau misalnya melahirkan malam itu sudah biasa lah, itu bukan kendala ya, artinya karena itu hal yang alami. Mungkin melahirkan ada yang pagi, siang, sore, mungkin ada yang petang, malam, mungkin subuh itu. Dan seterusnya itu hal yang biasa. Itu sudah risiko kita sebagai peternak ya guys ya, untuk siap menghadapi segala macam kemungkinan, terutama betina-betina yang sudah hamil atau bunting tua. Itu perlu kewaspadaan tersendiri lah ya. Jadi nanti kalau sudah mendekati hari-hari melahirkan, itu kita sendirikan, kita pantau, sehingga nanti kalau melahirkan sewaktu-waktu itu sudah tidak ada masalah. Dan kadang-kadang juga sering sekali ketika malam hari, terutama pada waktu hujan, itu kan tidak terdengar ya, mungkin tidak terdengar, tahu-tahu pagi itu sudah keluar anaknya ya. Alhamdulillah belum sempat kita pisah, tapi masih dalam koloni itu ya aman ya, artinya sepertinya naluri mereka itu juga berjalan. Kalau ada indukan yang lain yang melahirkan, yang kelompok yang lain itu menepi ya guys ya. Menepi artinya tidak mendekat gitu, sampai mereka lahir, sampai keluar anaknya itu enggak terinjak lah ya, alhamdulillah. Naluri kambing itu juga cukup bagus ya, kalau yang indukan yang sudah biasa dikelompokkan. Nah ini juga kelompok yang lain, ini juga kelompok PE, kelab kepala hitam. Ini kebanyakan kelab kepala hitam, ada juga yang kepala merah. Ini kepala merah, ini juga sudah bunting tua. Ini banyak yang bunting tua, tinggal menunggu hari H kelahiran. Ini kambing-kambing kita yang ada di blok ketiga ini ya, blok ketiga, di paling yang ada yang di paling ujung ini. Ini kambing pejantannya cukup besar juga, alhamdulillah. Ini juga sudah cukup umur, ini sudah hampir 5 tahun ini di kandang kita, sudah cukup besar. Nah, ini sehingga satu pejantan ini cukup melayani 10
indukan ya, 10 indukan ya. Kalau dipaksakan ya bisa sampai 15-20 ekor bisa, kan tidak setiap hari mereka ada yang birahi ya tentunya, jadi bergilir. Ini kondisi kambing kita, ada banyak yang istirahat, istilahnya gayem ya guys ya, gayem. Nah ini indukan kita, ini juga sudah bunting tua ini, kepala merah, ini PE kelas pasar ini guys. Ya PE kelas pasar, memang kita tidak terjun di kelas seni ya guys ya, jadi kita arahnya ke ke penggemukan, sehingga dengan menyilangkan kambing yang berpostur besar tinggi seperti PE dengan kambing-kambing yang besar yang lainnya, harapannya hasilnya itu juga akan besar, sehingga kalau dijual pun juga tentunya harganya akan lebih baik dibandingkan dengan kambing kacang gitu ya. Nah ini contohnya hasil-hasil penangkaran kita dari peranakan kambing yang ada ini. Ini kelihatannya cantik ya, tapi ini cowok ya, jantan ini guys ya. Nah ini kan wajahnya kan wajah cantik, tapi jantan ini ya, jantan ini kelompok-kelompok jantan yang kita besarkan ya. Nah, sehingga nanti besar atau bulan haji nanti pada saat Idul Kurban ini nanti kita keluarkan, kita jual ya guys ya. Nah, sehingga bisa untuk menutup biaya operasional kandang kita ini dari hasil penangkaran. Dari indukan-indukan yang ada tadi ya, ini sebagian sudah banyak yang keluar juga di sebelum hari raya Idul Kurban, sudah banyak juga yang keluar, misalnya untuk keperluan akikoh, untuk keperluan hajatan dan keperluan yang lain-lain, sudah banyak yang keluar. Ini contohnya lagi, ini juga hasil penangkaran kita, hasil breeding kita. Nah ini kalau sudah lepas sapi, sudah agak besar, kita buat baterai, kita masukkan ke kandang baterai satu-satu sehingga lebih fokus untuk penggemukan. Nah, seperti ini. Sementara yang belum di koloni, belum di baterai seperti ini, masih kita koloni, masih kita jadikan satu, kita campur betina dan jantan. Ya, pokoknya di bawah usia 8 bulan setelah lepas sapi itu masih kita koloni, kita satukan. Tapi nanti kalau sudah 8 bulan lebih itu baru kita buat baterai seperti ini, satu-satu seperti ini. Karena nanti dikhawatirkan kalau yang jantan-jantan itu sudah mulai birahi, itu sudah bisa mengawini. Sementara yang betina pun juga kadang-kadang umur 8 bulan itu juga sudah ada yang birahi. Sehingga untuk mencegah perkawinan dini itu kita masukkan ke dalam kandang baterai seperti ini. Ya, tapi kalau yang masih kecil-kecil, lepas sapi sampai 8 bulan, itu kita buat koloni seperti ini contohnya. Ini masih kita satukan beberapa ekor dari beberapa indukan, itu kita jadikan satu, jantan dan betina masih kita kumpulkan jadi satu, karena masih kecil lah ya. Nah, nanti kalau sudah 8 bulan seperti tadi, kita masukkan ke dalam kandang baterai, kita buat satu-satu ya. Nanti kalau sudah
umurnya cukup, yang betina yang bagus, baru kita kawinkan. Ya, kalau sudah siap secara fisik dan sudah siap untuk dibuai, tentunya kita kawinkan. Ya. Kalau terlalu kecil juga kurang bagus ya guys ya. Ya, kalau masih 8 bulan itu belum cukup ya, belum matang secara biologis ya. Paling tidak ya, kalau di tempat kami mulai kita dekatkan itu setelah umur 1 tahun ya. Umur 1 tahun kita dekatkan dengan pejantan ya, karena postur kambing kita yang gede-gede, besar-besar. Nah, nanti kalau masih umur 8 bulan, 10 bulan kita kawinkan, ya kasihan ya guys ya, kasihan. Masih terlalu kecil secara fisik, belum siap secara biologis. Mungkin sudah birahi, tapi kita tahan dulu biar cukup umur dan cukup fisiknya. Saya kira demikian dulu guys liputan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan memberikan motivasi, semangat kepada calon peternak khususnya dimanapun berada. Dan sebelum kami akhiri, kembali kami ingatkan kepada sahabat-sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya, dan diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat bisa mendapatkan kiriman video dari kami secara gratis. Dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan sebelum saya akhiri, tentunya kami mohon maaf apabila di dalam pengambilan gambar dan video serta ada kata-kata kalimat dari kami yang kurang berkenan, kurang baik, kurang bagus, mohon untuk dimaafkan. Dan tentunya harapan kami video ini bisa menghibur sahabat-sahabat dimanapun berada. Dan tidak lupa selalu saya ingatkan kepada sahabat-sahabat yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Baik guys, saya kira cukup sekian dulu liputan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali pada video dari kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.